Untuk BBM ini kan secara tidak langsung akan mengurangi ya daya beli Mhm. masyarakat. Nah, biasanya daya beli masyarakat inilah yang seiring lah dengan penjualan sepeda motor kita, semakin daya belinya naik gitu ya, tentunya juga kita akan mendapatkan peningkatan permintaan pembelian sepeda motor dan sebaliknya. Itulah kira-kira Mhm. kalau sampai nanti daya belinya terimbas, inflasinya juga apa ya ada signifikan, tapi kalau semoga nggak signifikan ya gitu ya, kecil gitu loh Iya. apa, sehingga tidak terlalu mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat. Seberapa Sehingga besar Pak tidak presentasenya? saya belum ngitung ya, tapi kita nggak tahu ya. Nanti sekarang kan ada Pertalite yang dapatkan apa bahan bakar pengganti bensin penugasan ya. Nah, sejauh ini sih menurut saya kalau Pertalite aja nggak ada masalah gitu ya Mhm. sejauh ini ya, gitu ya. Tidak ada dampaknya secara apa ya kasat mata lah, belum terasa lah. Kira-kira seperti itu. Baik, saya ingin ke Pak Martinus. Pak Martinus, bagaimana tanggapannya Pak dengan kekhawatiran subsidi BBM ini dicabut? Eh, Bicaranya nggak enak juga nih Mbak Syaf. Jadi sebetulnya kantong kas negara ini makin terkuras habis nih, makin Mhm. terkuras habis. Bayangin aja tahun 2020-an itu ya asumsi perhitungan dan APBN kita kan di harga 63 US dollar per barrel. Sekarang ini udah sekitar 113 ke 114, hampir 2 kali lipat, Mbak. Oke. Dan kalau ini mau digerus dari kas negara, gede sekali. Pada titik tertentu, tentunya Ibu Sri Mulyani akan rasional. Dan Mmm. yang harus berbagi juga beban ini ya masyarakat. Lantas nih Pak, dari Itu tadi kan kita problemnya, Mbak. Terus kita bisa lihat kelangkaan Pertalite juga udah mulai terasa kan sekarang. Udah mhm, mulai nggak gampang nyari Pertalite loh, Mbak. iya, Mulai dibatasi. Itu mmm. dia, Mbak. Pun kalau ada antriannya pasti panjang ya Pak? Panjang, Iya. panjang. Padahal kan Pak Hari pasti tahu lah ya, motor-motor yang bagus ini, yang modern ini, dia butuh pembakaran yang dengan oktan tinggi kan, karena Betul. efisiensinya biar dapat. Nah, pembeli sepeda motor ini dia spek down ya, akan ada problem nanti ke sepeda motornya, kinerjanya dan sebagainya. Mhm. Ini juga jadi problem sebenarnya semalakama yang harus ya dihadapi rame-rame nih. Kurang lebihnya itu, Mbak. Baik, lantas Pak Ya. Martinus, apa saja nih faktor yang bisa dilakukan untuk mendongkrak penjualan sepeda motor, Pak? Boleh boleh sedikit ini ya, apa ya, bisa kalau bahasa sekolahannya tuh sedikit normatif. Mhm. Perbaiki kinerja industri microchip dunia, Oke. perbaiki rantai pasoknya, Mhm. dan secara teoritis itu perlu 1 sampai 2 tahun untuk bisa memperbaiki itu, Mbak. Karena harus bangun pabrik baru. Demand sekarang luar biasa karena kehidupan, ya bisa dibilang peradaban kita sesudah COVID ini setengah kita di dunia real, setengah di dunia digital. Baik Pak, berarti dapat dikatakan ini mungkin akan membutuhkan waktu yang lama ya, karena jika berbicara tentang rantai pasok, tadi kan kita juga sudah bicarakan bahwa Rusia dan Ukraina, Ya, isu geopolitiknya sendiri saja kita belum tahu kapan akan usai, Pak. ya betul, betul. Semoga Paling semoga Pak Jokowi lah ini. ya semoga misi Pak Jokowi ini bisa menyelesaikan. Baik. Ya kita tinggal berharap pada hal-hal yang ini ya, Mhm. Yang nggak normal. yang positif ya. Baik, saya Dan ingin ke seandainya perangnya selesai pun, Mbak, seandainya perangnya selesai pun, anggap bulan ini selesai, iya, Betul. iya. masih perlu sampai 2023 baru bisa dibangun pabrik chip baru yang sekarang sedang disiapkan di China Iya. yang skalanya besar. Iya, tetap butuh waktu ya Pak, nggak bisa hari ini selesai, hari ini langsung Tetap. juga bisa rantai pasok tersebut kembali seperti normal. Baik, saya ingin kembali Ya. ke Pak Hari. Pak Hari, ini dari pelaku industri, apakah ada catatan inden motor ini terjadi, Pak? Ya, seperti ya kita sampaikan tadi, justru ada inden motor untuk yang produk-produk yang paling digemarin gitu ya, utamanya di Matic lah gitu ya. Ada beberapa catatan kami. Yang volumenya besar, disitulah kita justru ada indennya seperti itu. Jadi prospek penjualan motor sampai dengan akhir tahun ini seperti apa Pak kira-kira?
Ya, kami sudah rapatkan di anggota kami juga sampai dengan semester 1 ini walaupun ya sampai dengan year on year kita itu turun di 4%, tetapi kami masih yakin bahwa nanti tentunya setiap 3 bulan akan kami evaluasi, tapi sampai dengan akhir semester 1 kemarin, Mhm. kita masih tetap berpegang pada proyeksi kami sebelumnya di angka 5,1 sampai 5,4 juta atau naik antara 1 sampai 8% dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu Mmm. itu ditutup pada angka 5,057 juta lah gitu ya. Kita berharap masih bisa sedikit di atas itulah gitu ya. Ya kita berdoa lah gitu ya, untuk bisa penyelesaian masalah yang tadi itu. Baik, ini di sisa beberapa tahun 2022 dengan adanya keterbatasan dan krisis yang dihadapi saat ini, apa saja nih Pak kira-kira yang bisa memicu penjualan motor, Pak? Ya tentunya ini ya penanganan Covid sendiri ekonominya juga relatif membaik gitu ya, walaupun ada beberapa sentimen negatif gitu ya. Tetapi tadi demand kita sendiri masih cukup tinggi gitu ya, Mhm. sehingga kita masih berharap bisa memenuhi gitu ya, sehingga angka penjualan yang seperti kami proyeksikan tadi masih berusaha untuk kita bisa capai lah tentunya, karena ini melibatkan banyak banget gitu ya, gerbong yang diikutin gitu kira-kira, jadi kita masih berharap bisa mencapai angka yang kami targetkan sebelumnya.